Saya dulu di Komisi 4, komisi yang mengurusi hutan, bulog di situ, DKP. Sebelumnya saya berada di urusan haji. Saya menjadi P3 karena salah satu ustadz P3 sabar menunggu saya puasa 40 hari. Jadi karena saya memang turunannya pakai puasa, pakai istiharoh gitu. Saya pakai upacara ritual quote-unquote itu. Dan kenapa saya terus ditungguin oleh teman-teman ustadz-ustadz P3? Karena mereka tahu saya Islamnya benar, sholatnya nggak tinggal, cuman nggak masuk P3 aja katanya. Karenanya mereka insist, mereka doakan, kalau saya masuk ke P3, apa yang pernah saya lakukan dengan gaya saya, menjujurkan keadilan dan membingkai politik dengan hukum, akan membawa P3 menjadi seksi dalam artian koridor politik. Ini juga kepada teman-teman di DPRD 1 dan 2. Tadi saya berbincang kepada Bu Maimun, Bu, ini Sumedang di puncak bukit ya? Oh enggak, Sumedang itu justru di kayak mangkok gitu ya, kayak baskom atau apalah gitu ya, atau pot sup kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, bayangkan kalau kita tidak menjaga lingkungan hidup kita di atas botak aja, maka banjir di Sumedang akan membuat Jakarta tenggelam. Nah, hidup kesatuan adalah hidup juga bersama alam semesta. Mungkin saya mohon dikoreksi para ustadz, para kiai. Ini yang saya pelajari dari ilmu yang saya dapatkan dari bangku sekolah dan bacaan, bahwa kenapa huruf Arab mesti dari kanan ke kiri dan huruf Latin Romawi dari kiri ke kanan. Kenapa kalau kita tawaf mesti dari kanan ke kiri muternya? Kenapa sel DNA yang paling kecil di badan kita juga bertawaf ke atas dalam bentuk aliran seperti tawafnya manusia-manusia yang sedang sa'i dan bertawaf gitu ya waktu umroh, waktu haji. Dan kenapa juga makrokosmos kita, bulan mengelilingi bumi, bulan bumi mengelilingi matahari, terus dalam galaksi, dalam lingkup yang lebih besar Andromeda, lebih besar lagi Silky Way, lebih besar lagi Milky Silky Way, sampai yang namanya ada black hole. Semuanya dari kanan ke kiri. Ternyata memang itu adalah simbolisasi atau metafor dari ilmu Tuhan, ilmu Allah SWT yang maha teratur. Jadi Islam mengajarkan kita keteraturan. Dan hukum ketata teraturan adalah God's law. Dan ini saya dapatkan waktu saya belajar lingkungan hidup. Dan manusia suka sok tahu menjadi Tuhan kecil. Bertuhan-Tuhan kecil sehingga bertuhan-Tuhan tuh jadilah hantu. Dan demokrasi adalah hantu. Jadi hati-hati. Masyarakat Islam, wabil khusus masyarakat Islam Indonesia, menggunakan demokrasi di dalam perjuangannya. Karena di sana ada kebebasan tak terbatas. Nah, bahasa paling gampang gimana misalnya? Pemerkosaan, pidana, delik pidana, ya nggak sih? Pembunuhan, ya kan? Pencurian, 362. Misalnya pemerkosaan, keperawanan nggak bisa kembali kan? Pembunuhan, nyawa nggak dijual di supermarket kan, nggak dijual di warung. Artinya, tidak boleh dalam Islam itu adalah hukum yang definite, yang pasti. Tapi ternyata di dalam demokrasi, yang namanya memperkosa boleh. Membunuh boleh, asal jangan ketahuan. Mencuri, enggak, yang penting nggak ketangkep polisi. Begitu ketangkep, hukum kan bisa dibeli. Itulah demokrasi. Nah, dalam Islam ada yang namanya hudud. Ya nggak sih? Hilang nyawa, ganti nyawa. Hilang jempol, ganti jempol. Hilang kuping sebelah, ganti kuping. Dan istilah aja gitu ya. Artinya, sesuatu diberlakukan sesuai pas pada porsinya. Nah, itu juga yang sedang saya coba memberikan rekomendasi dalam disertasi saya, dan saya tidak tahu kalau Allah berkehendak saya terpilih, itu yang ingin saya bawa. Jadi setiap dari kita yang memberanikan diri untuk menjadi wakil rakyat, kita mesti tahu
apa yang akan kita bawa. Gitu ya. Nah, ini saya memberikan contekan untuk kita bagi. Pertama, mungkin kita bisa mengkritisi kembali pasal 33 yang menjadi ayat 4. Sebelumnya dengan gambar di atas, demokrasi tidak ada dalam 33. Isinya pasal 33 ayat 3 adalah tanah, air, dan segala isinya dikelola oleh negara dan diperuntukkan untuk setinggi-tingginya kemakmuran rakyat. Pasca amandemen ternyata ada demokrasi ekonomi. Ini ibarat orang Islam makan babi haram. Tiba-tiba babinya disunat. Terus kita ditipu. Sok dimakan gitu ya. Babinya disunat gitu kan. Jadikah halal? Ya enggak gitu kan. Nah, di dalam ekonomi ya kan, supply demand, ada permintaan, ada pemberian. Ternyata yang diharamkan adalah begitu dia bersifat demokratik. Dan ini bagus sekali untuk Pak Doni bawa ke Pak Ketum. Kenapa koperasi itu dibutuhkan? Karena koperasi bersifat Islami. Di sana ada perlindungan, ada proteksi, ada intervensi dari pemerintah untuk memberikan dukungan kepada si kecil. Ekonomi begitu dia bersifat demokratik, maka yang kecil pasti akan mati. Yang lemah pasti akan kalah. Si miskin pasti akan tambah miskin. Dan si pemilik sumber daya alam dan lingkungan hidup tinggal melongo, menonton, ya, menjadi penonton. Rumahnya sendiri dicuri oleh pendatang dengan memakai baju konstitusi. Bahwa mencuri tidak dosa. Bahwa merusak lingkungan tidak salah. Bahwa menginjak kaki hak rakyat kecil yang miskin bukan sebuah dosa yang harus dibahas. Karena memang hukum dunia adalah homo homini lupus, gitu loh. Manusia serigala atas yang lain. Nah, mungkin agak terlalu panjang. Saya punya tausiah politik. Sesungguhnya saya lebih menyukai dikatakan tausiah politik hukum atau tausiah hukum politik. Bekal terakhir yang ingin saya berikan pada teman-teman, bukan saya merasa sok paling pinter, karena saya juga doktornya belum resmi, makanya belum bisa bikin kartu nama, gitu ya. Adalah bahwa orang Indonesia tidak selamanya mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya sudah tes ini pada kelompok-kelompok manusia, macam-macam. Dari akademisi, gitu ya, dari student saya, karena saya juga ngajar, dari elit politik, bahwa di rumah mereka tidak selamanya punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita punya Quran, jelas Islam ya, kalau nggak punya keterlaluan. Hadis juga ada. Saya kebetulan S2 saya pertama linguistik, sehingga di sana ada Webster, Oxford, William Webster, sampai Thesaurus saya punya. Tapi yang wajib kudu ada adalah kamusnya bahasa kita sendiri. Bekal ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa antara politik dan hukum beda luar biasa. Hukum adalah hanya sekumpulan peraturan-peraturan boleh, nggak boleh. Cuman itu. Sekumpulan peraturan-peraturan boleh, nggak boleh. Sementara politik, di dalam KBBI dijelaskan adalah siasat. Jadi the way, the craft, the strategy, the art of. Seni untuk kemungkinan. Sehingga di dalam berpolitik nanti, dalam hubungan kita dengan pemerintah elit pertama negeri ini, kalau di DPR RI ya, tentunya kalau DPRD dengan gubernur, satu kalau yang DPRD 2 dengan bupati atau wali kota, bahwa di dalam berpolitik itulah seni bersiasat.